Aku takut kalau misalnya Nino tahu tentang Rena. Gimana? Masih sakit perutnya? Mau kita ke dokter aja? Nggak usah, Mas. Nggak usah. Hah? Nggak usah. Aku takut dong, Mas. Aku takut kalau misalnya Nino tahu tentang Rena. Aku juga takut kalau Rena tahu Nino itu adalah ayah kandungnya. Aku takut kalau misalkan Rena tuh belum siap. Nanti kalau mentalnya kenapa-napa gimana? Dia pasti sedih banget loh, Mas. Berapapun usia nanti dia akan tahu. Kalau dia tahu dia anak yang dibuang. Anak yang gak dianggap. Anak yang dituduh dari hasil perselingkuhan. Anak yang dibuang sama ayah kandungnya sendiri. Dia pasti hancur banget, Mas, hatinya. Sikap Nino yang memaksa tes DNA Rena membuat Andin dirundung sedih. Bagaimana tidak? Bukan hanya sakit hati karena ulah Nino di masa lalu, tapi sebagai seorang ibu, Andin tak mau perasaan putrinya hancur karena tahu ia telah ditelantarkan orang tuanya. Tak mau Andin larut dalam kesedihan, Al berjanji akan melindungi Rena. Enggak ya? Saya janji, saya nggak akan pernah membiarkan ini semua terjadi. Sama-sama kita lindungi Rena ya. Namun tampaknya drama rebutan Rena antara Andin dan Nino bakal berlangsung alot dan panjang. Pasalnya, sikap Andin yang tak memberi izin Nino mengetahui kebenaran identitas Rena justru membuat Nino semakin yakin ada kebohongan yang sedang disembunyikan keluarga Al-Fahri. Nino tak mau menyerah, dia akan terus mencari kebenaran Rena apapun caranya. No, gimana? Kamu udah ketemu sama Andin, terus gimana? Hah? Mereka nolak, Ma. Mereka nggak mau kalau aku tes DNA dengan Rena. Dan itu bikin aku semakin yakin, Ma. Kalau ada sesuatu yang mereka sembunyikan dari aku, Ma. Ya kalau memang nggak ada apa-apa, mereka seharusnya nggak takut dong kalau aku tes DNA. Iya. Ya ampun, No. Terus gimana rencana kamu selanjutnya? Hah? Ya terserah aja kalau misalnya Al atau Andin nggak ngizinin aku untuk tes DNA. Aku akan berusaha untuk cari cara lain, Ma. Usaha Nino mencari apalagi merebut Rena dari Andin tampaknya bakal menghadapi batu karang yang terjal. Selain Elsa yang tak rela Nino tahu kebenaran soal Rena, Mas Al juga bersumpah akan melindungi Rena dan Andin sekeras apapun cara yang dilakukan Nino. Saya pasti akan halangin Nino untuk tahu soal ini, Nin. Pasti akan saya halangi. Sekeras apapun usaha Nino, saya akan berkali-kali lipat lebih keras daripada dia. Demi kamu, demi Rena. Terjunnya Arya Saloka ke dunia bisnis kuliner berjualan pisang goreng, ternyata ada yang menganggap tidak elit bagi sekelas Arya yang tengah berada di jajaran artis papan atas. Menghadapi anggapan seperti itu, pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta ini tidak peduli dan malah bangga dengan bisnis yang sedang dirintisnya itu. Arya pun siap tidak malu jika nanti putranya Ibrahim tumbuh besar mengatakan kepada guru maupun teman-temannya kalau pekerjaan ayahnya adalah penjual pisang goreng. Besok kalau sekolah ditanya, Ibrahim bapaknya kerjanya apa? Jualan pisang, Bu. Walaupun bisnis pisang goreng, namun untuk urusan gaya hidup, Arya Saloka tetaplah menunjukkan kelasnya sebagai selebriti tajir. Lihat saja nih, kalau ke lokasi syuting, Mas Arya mengendarai mobil super mewah.
Arya pun senang menunggangi motor gedenya untuk mengisi waktu luang. Rasanya nggak perlu basa-basi, aku langsung aja. Aku sengaja datang sini untuk bicara ke kalian semua. Kalau aku ingin melakukan tes DNA antara aku dan juga Reina. Andin tak bisa menahan murka. Mantan suaminya Nino Prasetya yang sudah menelantarkan dirinya dan tak mengakui Reina sebagai anaknya sejak dalam kandungan, tiba-tiba ngotot minta tes DNA. Dengan raut muka memerah menahan emosi karena tudingan Nino yang menyamakan dirinya seperti Elsa tukang bohong. Andin untuk kesekian kalinya lantang menegaskan bahwa Reina bukan anak Nino dan meminta sang mantan suami enyah dan tak lagi-lagi mengusik keluarganya. Bisa-bisanya kamu ya, Mas, mau ngelakuin tes DNA sama Reina? Aku kan udah pernah bilang sama kamu, Reina itu bukan anak kamu. Ngapain kamu ngelakuin tes DNA? Hah? Kamu nggak punya hak ya? Dan apapun yang akan kamu lakukan nantinya, Reina itu sampai kapanpun bukan anak kamu. Maaf, Andi. Kalau memang Reina bukan anak aku nggak akan ganggu kalian. Tapi aku harus buktikan sendiri. Melalui tes DNA itu. Paling tidak, kalau seandainya kalian tidak ada niatan berbohong, tes DNA itu tidak perlu ditakuti. Sikap Andin yang emosional justru semakin membuat Nino ngotot, tak mau pergi sebelum mendapat izin tes DNA Reina untuk membuktikan kebenaran soal identitas Reina. Andin dan Nino pun semakin memanas adu mulut, hingga akhirnya Andin mengusir Nino. Aku nggak akan izinin. Aku, Mas Al, gak akan pernah izinin kamu untuk ngelakuin tes DNA sama Reina. Mendingan kamu keluar dari sini ya. Jangan ganggu aku sama Reina lagi. Pergi kamu. Maaf, aku nggak akan pergi sampai kamu ngizinin aku untuk tes DNA. Selama ini aku hanya dengar dari kamu, dari Al, bahkan dari Elsa. Tapi aku sendiri nggak punya bukti. Kamu nggak dapet izin. Udah, pergi. Pergi aku bilang. Lantaran Nino tak menggubris omongannya, Andin langsung meminta Uya segera mengeluarkan Nino. Ketegangan pun tak terelakkan saat Uya hendak membawa Nino, hingga akhirnya perut Andin kram kesakitan. Ada apa, Pak Bos? Bapak Nino Prasetya ini, dia mau pulang. Mungkin karena rumah saya terlalu besar, dia nggak tahu pintu keluarnya di mana. Tolong kamu antar sampai mobilnya ya, supaya nggak nyasar di sini. Baik, Pak Bos. Mari, Pak. Nggak usah campur. Ya. Kamu campur. Adin. Adin. Adin, kamu apa, Adin? Perutnya sakit? Ya, Mas, kram. Melihat kandungan Andin kram gara-gara Nino, Papa Surya seketika marah dan menampar Nino. Kamu lihat sekarang. Kamu nggak bisa maksa anaknya. Kamu punya istri, namanya Elsa. Dia lagi hamil. Jangan kamu lupa. Lebih baik kamu sekarang pulang. Pulang, no. Iya, Pak. Istri yang suka berbohong, Pak.